Classroom Digital Champion Stage. Senang sekali saya Tia Yustia bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu yang hari ini sudah siap mendapatkan solusi dari Mekari. Dan pastinya di acara ruangan dari Classroom Digital Champion Stage ini akan ada insight menarik tentang hal-hal praktikal yang berhubungan dengan bidang Anda. Nah, tentunya ini akan dibawakan oleh para moderator, kemudian juga para narasumber yang memang ini sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meringankan langkah Anda untuk hadir di Classroom Digital Champion Stage. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, diantaranya Bank Mandiri, AWS. Terima kasih sekali lagi untuk AWS, Bisnet Geo, dan terima kasih juga untuk para exhibitor, yaitu Lisana Online Accounting and Tax Consultant. Terima kasih juga untuk Rancis, Bitrans, Bytechip, kemudian juga Trust Medis, Hacktive A. Terima kasih juga untuk iSeller, untuk Y for Business, dan juga Algoritma Data Science School. Nah, untuk F&B sponsor juga kami ucapkan terima kasih kepada Henry, kemudian juga Anne's Bakehouse and Creamery, Life of Susu, dan terima kasih untuk internet support yaitu Artatel. Jangan lupa juga nih untuk Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, silahkan Anda boleh download aplikasi kompas.com, dan ini tentunya untuk selalu terus update dengan berita terpercaya. Dan download juga aplikasi kompas.com di App Store maupun di Play Store sekarang juga dengan tagline "Jernihkan Harapan bersama kompas.com". Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja masuk ke sesi panel discussion. Jadi silahkan Bapak dan Ibu di dalam goodie bag yang Anda dapatkan pada saat tadi registrasi, di dalamnya ada notebooks, di mana notebooks tersebut sudah ada QR code, dan mohon izin untuk dapat mengisi QR code tersebut dengan feedback yang sudah Anda alami selama mengikuti acara Mekari hari ini. Dan tentunya pengisian feedback form tersebut merupakan tiket untuk Anda mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Jadi silakan untuk Anda boleh snap QR code yang ada di dalam goodie bag Anda. Sudah ada notebook di sana, dan cari QR code-nya, snap untuk mengisi feedback formnya. Baik, untuk Anda baru saja bergabung, silahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang masih kosong. Di bagian depan masih banyak yang kosong sebelah kanan Anda. Jadi silahkan untuk Anda yang masih berada di pintu masuk, di area sebelah kanan masih banyak yang kosong. Jadi boleh menempati tempat duduk di area sebelah kanan. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja. Ini dia untuk panel discussion. Kita akan membahas mengenai Operation Excellence, Building Attack Driven Operation from Day Zero. Dan tentunya untuk panel discussion kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Ricky Surya Putra. Beliau adalah FVP Talent Acquisition and People Strategy at Mekari, dan beliau juga mengawali karir di L'Oreal Indonesia sebagai manajemen trainee. Kemudian 5 tahun terakhir beliau juga membangun divisi HR di Mekari mulai dari nol. Wah, ini life experience yang sangat cocok sekali ya untuk panel discussion kita. Dan beliau juga terlibat dalam proses merger juga akuisisi Mekari dari tahun 2018 hingga 2019, dan sebagai FVP Talent Acquisition and People Strategy dari Mekari, beliau mengembangkan jumlah karyawan Mekari. Dari awalnya itu ada 44 hingga saat ini sudah lebih dari 1000 karyawan. Wow. Dan so ladies and gentlemen, please round of applause to Bapak Ricky Surya Putra. Oke. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di Mekari Conference 2022. Selamat datang di Stage Digital Champion. Thank you teman-teman partisipan yang udah menyempatkan waktunya hadir ke acara ini. Oke, sangat luar biasa ya dari sesi terakhir yang kita dapat dari insight dari Pak Indra Nugroho tentang digital transformation. Nah, sekarang di sesi ini kita akan dig deeper terkait diskusinya teknologi transformation. Namun yang akan kita bahas saat ini terkait operational business gitu ya. Dan yang ini yang akan kita bahas lebih lanjut untuk 1 jam ke depan. Baik. Sebagai sinopsis dari topik perbincangan yang akan kita bahas,
dalam 1 jam ke depan ini kita akan membahas terkait dinamika era ekonomi digital, yang mana bisnis dituntut untuk dapat beradaptasi dengan secepat perkembangan teknologi. Yang mana perkembangan ini merubah banyak hal, mulai dari bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya sehari-hari sampai dengan bagaimana bisnis bertumbuh atas dukungan teknologi terkini yang untuk mencapai goalsnya masing-masing dengan cara yang paling efektif dan efisien. Pada sesi kali ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Sebelum mengundang ke atas stage, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing narasumber terlebih dahulu. Yang pertama, Jessica Stephanie Chuck. Beliau adalah co-founder dan COO of Astro. Jessica lulus sebagai gelar MBA Manajemen di Dallas Baptist University. Kemudian Jessica memulai karirnya sebagai sales di bidang perbankan. Setelah itu ia bergabung ke Tokopedia sebagai VP kategori FMCG and long tail. Sebelum akhirnya dia menjadi co-founder dan COO di Astro. Untuk pembicara kedua kita ada Ibu Prita Kemalgani, founder dan CEO of LSPR. Ibu Prita dikenal sebagai pendiri dan pemilik yang menjalankan LSPR Institute of Communications and Business di Jakarta. Ibu Prita juga mendapatkan gelar doktor kehormatan, yaitu Doctor of Arts, atas kontribusinya di bidang public relations. Kemudian Ibu Prita juga berkiprah sebagai Ketua Umum Wanita pertama di Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Deretan prestasi Ibu Prita tidaklah diragukan, mulai dari Golden Flag Awards, Asian People Awards, Anugerah Insan Kehumasan, dan banyak lagi prestasi lainnya yang Ibu Prita miliki. Yang mana prestasi-prestasi tersebut menjadikan Ibu Prita sebagai salah satu tokoh ikon humas di Indonesia. Dan yang terakhir pembicara kita yang ketiga, Anthony Kosasih, COO of Mekarin. Anthony ialah co-founder dari Product Journal yang mana berdiri di tahun 2015. Selang 4 tahun berjalan, di tahun 2019 terjadi M&A yang mana melahirkan umbrella brand yang kita kenal sekarang sebagai Mekarin. Anthony mendapatkan gelar sarjana di University New South Wales UNSW. Kemudian sebagai CEO, Anthony berfokus dalam membangun beberapa divisi sebagai HR, divisi seperti HR, Finance, Information Security, dan Corporate Strategy. Baik, seperti itu perkenalan dari para panelis kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan dengan meriah para panelis kita ke atas panggung. Silakan. Oke, silakan duduk, boleh. Mari, baik, saya juga duduk ya. Oke, ya terima kasih. Selamat datang Ibu Prita, Jessica, dan Anthony. Maskernya silakan dibuka, biar kelihatan nih mukanya. Oke, jadi di sini kan kita akan membahas terkait operational business gitu ya. Yang mana ini melanjuti dari apa yang sudah dibuka oleh diskusi terakhir di sesi yang ada di main stage. Mungkin kita jadi teman-teman yang ada di sini pastinya penasaran ya, dari sisi Bu Prita, Jessica, dan Anthony ini pasti memberikan perspektif yang berbeda-beda, khususnya dari industri pun mereka datang dari industri yang berbeda. Jessica datang dari e-commerce, Anthony dari SaaS, dan Ibu Prita dari lembaga pendidikan. Jadi di sini akan sangat rich ya apa yang kita dapatkan nih. Nah, untuk membuka sesi, saya sangat penasaran nih cerita dari masing-masing narasumber terkait gimana sih ceritanya ketika mereka membangun bisnisnya mereka dari awal. Jadi seperti apa sih, mungkin boleh cerita ya ketika membangun, mungkin dimulai dari Ibu Prita dulu ketika membangun LSPR, seperti apa sih journey-nya, bagaimana proses pembangunan operasional bisnisnya. Boleh, silakan Ibu Prita. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mekarin yang sudah mengundang saya pada siang hari ini, dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya baru datang dari London tadi malam jam 12 malam, dan saya tetap ingin datang ke sini karena nggak rugi kalau nggak ikut Mekarin Conference. Luar biasa. Oke, saya memulai London School 30 tahun yang lalu. Pada saat itu belum terlalu banyak masyarakat di Indonesia paham tentang public relation.
menurut mereka public relation itu sama dengan guest relation, reception, customer service gitu ya. Nah jadi untuk itu perlu diberi training ya, pemahaman tentang public relation. Jadi saya memulai dengan public relation training school, London School Public Relation. Nah keinginan itu karena saya memang pengen jadi guru, dan tentu hal ini tidak mudah karena siapa sih Prita gitu loh, kok tiba-tiba bisa bikin London School gitu ya. Nah jadi tapi seiring dengan waktu dan juga network dan juga kemudian relations dengan pihak internasional, dan membuat ya London School yang 30 tahun yang lalu menjadi London School yang sekarang ini menjadi LSPR Institute dengan ya lulusan yang sudah puluhan ribu dan mahasiswa yang ribuan. Luar biasa, thank you Ibu Prita atas insight. Mungkin bisa disambung ceritanya dari Jessica, silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sejahtera buat semuanya, senang banget bisa ada di sini. Cerita tentang Astro sedikit ya, di antara Bapak dan Ibu gitu ya, Prita sama apalagi mungkin kita yang paling baru ya. Jadi Astro baru launching mulai September 2021, jadi 1 tahun baru bangun gitu ya. baru banget kita bangun, dan pertama kali kita bangun itu preparation time-nya sekitar 2 bulan. Jadi cukup pendek gitu waktu untuk preparasinya, tapi dari situ we're very thankful punya teman-teman yang sakti gitu ya. Para jin yang bangun candi-candi Prambanan dan Borobudur ini buat kita Astro. Jadi we did 2 things dari sisi operasional yang menurut aku helps us along the way banget gitu. Pertama, kita recruited a lot of good people yang bantu kita untuk bangun tim yang bisa figure out operations apa yang kita perlu launching dan gimana cara kita nge-scale. Yang kedua, dari sisi teknologi, we recruited a lot of technology people that build fantastic product yang customer bisa enjoy, dan juga tim operations di belakang bisa pakai untuk sehari-hari. Pertama kali kita mungkin imagine bisa lah 15 menit gampang gitu ya. Satu order mungkin masih gampang gitu, imagine 15 menit untuk deliver. Ketika udah mikirin 100 order gitu bersamaan, 1000 order bersamaan, itu udah mulai pusing. And this is where I think that we're very thankful to adopt technology dan the team behind it untuk bangun itu untuk kita scale. Ya wow, jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran juga dia ini sebenarnya Astro ini pakai orang atau pakai makhluk halus gitu dan di mana ini kita akan bahas juga lebih dalamnya di sesi kita kali ini. Baik, terima kasih Jessica. Silakan nanti dilanjutkan. Ya, jadi ini awal mulai karya dan jurnal gitu ya, dan operasionalnya. Ya, jadi mulai dari nol kita akan menjalani sebuah perusahaan software as a service, yaitu mungkin kalau dulu kita bilangnya pas awal-awal mengedukasi konsumen adalah software yang kita taruh di online, terus dipakainya tinggal login ke Gmail atau Facebook. Dulu kita bilangnya gitu. Operating modelnya waktu itu kita mulai dari nol, hanya berdua. Pastinya start from customer problem ya. Jadi ada masalah nih, banyak UMKM yang kesulitan mengontrol financial. Terus juga kalau misalnya pakai software yang offline atau server based, itu maintenance-nya cukup sulit dan financial cukup susah. Nah, dan waktu itu ya kita mengetahui masalah itu, thankfully cloud services seperti AWS yang sponsor kita hari ini juga mulai available. Jadi kita bisa dengan lebih mudah membangun solusi teknologi secara awam, komputasi awam. Terus ya mulai dari 1 pelanggan, 2 pelanggan ya, mulai dari situ fokus gimana kita bisa mendeliver value, itu yang paling penting. Baru kita bangun operating model yang bisa scaling. Nah, untuk operating model yang bisa scaling pastinya kita proses based ya kan. Jadi kita mapping lah function-functionsnya yang biasa terjadi, mulai kita gambar tuh funnel ya kan, gimana mulai dari marketingnya gimana, salesnya gimana caranya kita harus mengimplementasi solusinya untuk si klien, terus mensupport kliennya sampai kita diberi produk dan teknologinya. Jadi setelah itu semua di mapping menjadi sebuah stream dan kita bisa implement teknologi untuk kontrol performances di setiap functions. Untuk marketing nih, apa sih yang perlu dilihat ya kan? Oh, leads misalnya ya kan. Kita
mulai dari Google, dilihatnya kita tuh research berapa kali, nah itu optimize ya kan. Terus masuk, ada yang registrasi berapa biji, optimize. Nah, terus di sales apa yang dilihat, dari yang leads masuk registrasi berapa yang kita meetingin, optimize. Nah, yang di meetingin ya gimana ya, dan itu full funnel-nya kita implement teknologi untuk monitor. Dari situ baru perlahan setiap bulan kita set higher goal ya kan. Nah, baru kita pikirin strategi-strategi itu, tapi semuanya ya pasti perlu didukung oleh platform teknologi. Ya, oke. Nah, menyambung dari apa yang tadi Antoine jelaskan, jadi kan ketika memilih cara operasional bisnis di awal itu kan berbeda ketika kita udah menjalankan 1-2 tahun ke depannya gitu kan ya, karena kita secara bisnis berkembang, kebutuhan operasional juga makin berkembang, semuanya semakin kompleks gitu. Nah, menyambung ke sana, kita sekarang bahas ke apa sih hubungannya yang pemilihan model operasional bisnis di awal dan ketika scaling itu efeknya ke profitabilitas dengan ke growth pace dari company tersebut juga gitu. Jadi seberapa penting sih ini pemilihan jenis operasional tepat untuk masing-masing business stages? Nah, mungkin sekarang boleh dimulai dari Jessica ya, mungkin ya. Acap. Ya, buat kita sih penting banget ya, karena kita teknologi semua backbone lah dari apa yang kita kerjakan gitu. Dan I think grocery sendiri banyak yang bilang, mungkin 10 dari 10 Indonesia bilang, orang dunia bilang gitu. Karena grocery is a very complex business model gitu ya. It's a string of processes, operations, base, service base yang semuanya interconnected gitu. Dan salah satu aja itu udah mempengaruhi semuanya. Jadi room of error-nya sangat kecil. Benar. Gitu ya. Jadi makanya we needed to measure everything. Kalau mau profitable, segala macam penny and dime yang keluar dari funnel kita, processing mulai dari barang masuk sampai kita deliver ke customer, nggak boleh ada yang bocor. So hence I think that this is why technology is very important for us untuk bisa bantuin kita manage, bantuin kita scale, bantuin kita measure. Jadi dia kayak kompas gitu ya, ini salah nih, ini bener nih, ini harus di scale, ini harus di reduce gitu. It helps us to actually achieve efficiency gitu as we scale. Jadi buat kita tuh sangat penting, kalau nggak ada teknologi, nggak ada measurability of the things that we do, it's very difficult for us to benar-benar bisa scale, apalagi bisa profitable. Oke, nah mungkin untuk follow up questions dari ini kan Astro kan didirikannya di 2021 gitu kan ya, istilahnya di waktu ketika istilahnya literasi digital itu udah lebih ready gitu ya. Nah, secara konteksnya budget allocations, nah waktu di awal karena memang semuanya toolsnya itu sudah ada, apakah semua langsung jor-joran atau gimana tuh? Ya, karena kita pertama kali launching, kita realize kalau memang interface kita untuk ketemu customer cuma dari aplikasi. Jadi memang dari pertama memang teknologi based gitu. Di belakang untuk memproses semua barang masih bisa semi-semi, kita bilangnya automation gitu ya, semi-semi pakai manual gitu, cara-cara manual. Tapi itu pun kita realize itu nggak akan bisa scaling kalau demand-nya semakin bertumbuh, minat masyarakat semakin bertumbuh, which is a good problem. Tapi dari kitanya kalau memang nggak planning itu dari awal, obviously nggak bisa nge-scale gitu kan. Kita harus nunggu itu bisa jadi dulu baru kita bisa nge-scale, which is a problem. Karena kalau customer udah tahu, oh ini ada services yang bisa kita rely on, yang kita bisa depend untuk kebutuhan sehari-hari, harusnya itu nggak bisa putus gitu ya. Semakin banyak customer yang mau, semakin banyak maunya, kita harus bisa cater. Nah, jadi dari itu tuh we invest quite a lot. Malah kebanyakan populasi dari Astro banyak memang dari tech sama engineering, dari produk, gitu, dari data. So then we realize that memang itu backbone-nya bisnis kita. Baik, oke, thank you Jessica atas perspektifnya. Mungkin boleh ditambahkan oleh Ibu Prita, silakan. Kebetulan London School of Public Relations itu education business. Jadi kalau kebetulan juga lahirnya jauh lebih tua daripada Astro. Astro lahir di zaman teknologi ya. Jadi nggak ketemu customer itu bisa. Kalau kita di 30 tahun yang lalu saat konvensional, orang kalau mau kuliah harus datang dulu, lihat tempatnya dulu, terus kemudian lihat dulu dosennya siapa, terus bagaimana staffnya, sangat personal banget gitu ya. Nggak mungkin orang itu begitu lihat terus langsung kuliah gitu ya. Walaupun sekarang banyak semua itu bisa lewat online. Nah, jadi buat kita operasional yang pertama itu adalah sistem kekeluargaan. Karena memang LSGAR mulai dari sangat kecil sekali. Dengan sistem kekeluargaan, jadi kita bisa memberikan edukasi kepada staff seharusnya seperti apa, sehingga
begitu orang tua mahasiswa, karena kan kalau mau kuliah itu ataupun profesional yang datang ingin menambah ilmunya, melihat dulu ini kira-kira bisa nggak saya mendapatkan ilmu dari lembaga ini ya. Jadi kita semua dosen-dosen, karyawan semua itu kita training, tapi semuanya itu dengan bentuk kekeluargaan, dan yang paling utama adalah persuasif. Bagaimana karyawan kita mau persuasif kepada customer kita kalau kita juga nggak persuasif ke mereka gitu. Jadi menurut saya itu operasional yang dijalankan LSG dari sejak pertama sampai sekarang. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Antoni boleh menambahkan perspektifnya. Ya, importance of pemilihan operating model ya pertanyaannya. Mungkin perlu dimengerti dulu yang dimaksud oleh operating model itu apa. Kalau saya sih bayanginnya ada people, ada proses, dan ada sistem ya kan. Belum tentu sistemnya ini perlu teknologi ya. Tapi selalu perlu people, proses, and the systems. Jadi kita sebenarnya in being an operating model, kita itu mengejar scalability and sustainability ya. Kan misalnya nih, kalau misalnya kita nih jalanin usaha kecil menengah, UMKM atau bisnis apapun lah, dimulai day one gitu ya. Day one pasti kan kita mementingkan delivering value-nya dulu kan. Kalau misalnya dagang, gimana caranya kita bisa beli barangnya, gimana kita bisa jual barangnya. Tapi setelah that first sale, setelah transaksi yang ke-10 atau ke-50, dan sustaining growth-nya itu menjadi sulit. Nah, baru kita mesti mikirin nih operating modelnya, ya kan. Dan operating modelnya itu kita mesti mikir, oke, pertama prosesnya itu harusnya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya proses, kita ngomongnya itu flow-nya nih. Jadi kalau misalnya kita dagang, ya purchasing dulu, terus sales dulu, gitu kan. Nah, purchasingnya flow-nya gimana? Gitu. Cara kita cari supplier gimana, dan apa mau logistics dari supplier ke gudang kita gimana, di gudangnya prosesnya gimana, sampai bisa di delivery gimana. Dan di setiap step ini setelah kita mapping, pasti kita mesti punya KPI, ya kan, Key Performance Indicator-nya itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mapping nih, jadi jadilah sebuah SOP, ya kan. SOP buat bisnis itu menurut saya penting, tapi tidak harus ribet. Jadi kalau kita ngomong SOP, kebayanginnya kan buku tebel gitu ya. Tapi nggak selalu begitu. Jadi dari awal kita mulai jurnal dan Mekari, kita tuh selalu think about the processes dulu. Contoh kayak sales ya, sales paling gampang. Kan itu semuanya, mungkin kalau ada yang kenal marketing funnel atau sales funnel, sales itu all about funnels ya kan. Jadi gimana kita dapat leads, gimana kita ngomongnya convert leads-nya jadi register, trial, atau terus jadi sampai bawah klien. Nah, bahkan di bawah kliennya masih ada lagi after sales funnel-nya gitu kan, biar lebih besar lagi corongnya. Jadi di setiap step itu kita pikirin gimana ya proses kita dapetin sebuah leads. Terus gimana ya proses kita, ini cara kita Mekari way of converting dari leads ke trial. Misalnya soalnya kan setelah leads, misalnya orang visit website kita, mereka lihat-lihat dulu, misalnya ke product page, lihat fiturnya apa aja, terus ke pricing page, lihat harganya, baru mereka registrasi, ya kan. Registrasi pun apa sih yang dipikirin kliennya, jadi formulirnya harus seperti apa. Pas mereka udah masuk ke registrasi, harusnya mereka melihat apa dulu sih, ya, hal-hal itu kita pikirin dan itu kita optimize ya. Nah jadi setelah kita punya ngerti prosesnya itu seperti apa, kita baru dokumentasi, jadilah sebuah operating model mungkin ya. Nah dari operating model ini kita juga mesti mikirin orang-orang yang bisa operate di setiap function itu orang-orang seperti apa. Jadi kalau sales ya sales manager, tapi ada sales manager ya kan jagonya jualan ya kan. Jadi jualan kalau disuruh ngerekap data kan susah. Ya, kamu mau saya jualan atau kamu mau saya di back office, ya kan ngurusin pen and paper gitu. Tapi harus di-balance gitu ya. Jadi mungkin waktu itu butuh satu orang admin yang ngerapiin data, butuh orang yang bisa develop toolingnya. Terus yang ketiga kita pikirin
systems, ya kan? Oke, kalau misalnya kita mau sustain tanpa sistem, ya which is technology lah ya biasanya, itu bakalan susah. Nah, kalau contoh kayak dulu pen and paper, gampang banget pen and paper hilang, gitu kan. Terus next time kita punya spreadsheet. Nah, dan spreadsheet itu dulu banyak banget dibikinin kayak software gitu. Jadi dia bisa ada, kalau kita pernah melihat spreadsheet yang sangat advance, itu bisa ada 10 sheet atau 20 sheet. Terus satu sheet itu reference sheet yang lainnya, dan akhirnya itu spreadsheet Excel jadi software. Kita masukin angka di sini, tiba-tiba jadi laporan keuangan ya, kadang-kadang kayak gitu juga. Nah, terus itu sistem. Jadi sistem yang kita akan pakai untuk supporting the processes itu seperti apa dan people-nya seperti apa. Nah, waktu itu kita buat ini banyak ya. Jadi di Mekari itu processes itu banyak banget, di setiap function ada processes kan. And the operating model is quite a lot, gitu, kompleks. Tapi ini kita ngomongin the commercial side atau the sales side of our operating model. Dulu kita pilih CRM, ya kan? Sebuah CRM kita pakai, dan what that does for us adalah make the sales process more monitorable, bisa dimonitor dan bisa di-improve. Jadi saya selalu ingat, what you can't measure, you can't improve, right? So itu allow us buat measure more accurately, dan ya allow us to improve lah, always optimizing. So I guess operating model ya, people, process, and systems for us. Oke, nah dari tadi yang udah dijelasin dari Bu Prita, Jessica sama Anthony itu kan, jadi istilahnya model operasi itu berubah dan berkembang seiring dengan needs-nya itu teridentifikasi dari waktu ke waktu gitu kan ya. Nah, itu kan kita berbicara dari high level nih, dari high level kelihatan secara needs-nya nih, wah ini udah harus berubah nih supaya bagaimana caranya membuat proses itu bisa lebih dimonitor, prosesnya bisa lebih efisien, dan secara profitabilitas otomatis ada efek yang sana gitu. Nah, itu kan secara needs ya. Nah, cuman ketika mau berubah ke level yang lebih tinggi gitu, pasti kan ada tantangannya tuh. Untuk masing-masing biasanya kayak gimana tuh? Apa barrier to change terbesarnya untuk masing-masing lini bisnisnya? Mungkin boleh dari Anthony dulu sekarang ya. Jadi tadi operating model buat achieve growth satu sama achieve profitability yang kedua ya. Nah, ini sebenarnya depend sih. Jadi kalau misalnya ngejar grow, kadang tuh butuh investment. Karena butuh investment, susah profit. Pas kita lagi mau ngejar growth gila-gilaan. Kalau growth yang reasonable, misalnya rata-rata kan kalau traditional companies target setiap tahun bisa grow 15% atau 30-30% gitu ya. Tapi once we're talking about 100% growth without doing profit, means you need a lot of capital, perlu modal lah gitu kan. Contoh kalau misalnya kita punya usaha pabrik mau grow gimana, ya itu sebenarnya ada rasio-rasionya biasanya ya kan. So what operating model should you choose buat going for growth and going for profit? I think nggak berbeda ya, lebih ke so the people process system mungkin sama, because that's the business, right? Untuk menopang business operations ya, pasti butuh the people process systems. Tapi in the saat kita ngejar profitability, the focus of the business shifts ya kan. Jadi misalnya kita udah measure nih, oke, kita misalnya mau grow 100%, kita mau invest berapa duit. Nah, kalau misalnya kita target growth-nya misalnya cuma 20%, mungkin yang kita invest duitnya nggak perlu segitu banyak. Jadi in that case, your expenses kan turun dan you can achieve profitability. Nah, isunya adalah gimana caranya kita control the company, mulai dari yang tadinya kita udah investing that much money every year atau every month into investing a much smaller amount of money eventually pas kita target profitnya kan. And the path there it needs to be monitored dan control. Nah, dan itu butuh processes yang beda lagi gitu kan, misalnya budget control processes, butuh planning processes yang lebih kuat, ya hal-hal seperti itu yang diimplement gitu. So, kalau misalnya yang tadi saya bilang sales process, kalau yang ini jadi finance processes gitu kan. Baik, oke. Nah, tadi kan kita udah dengarkan perspektif dari startup ya. Nah, mungkin sekarang dari Ibu Prita yang perspektifnya udah lebih panjang, perjalanan company-nya seperti apa tuh Bu Prita?
pasti saya expect sih barrier-nya harusnya lebih banyak dan kompleks ya, karena ini hubungannya dengan customer lebih langsung ya, dengan dosennya, dengan mahasiswanya, seperti apa? Iya, terutama kan mahasiswa atau customer kita itu ketika masuk di kampus LSPR, mereka akan bersama kita 4 tahun, ya. Atau kalau dia ngambil master bisa sampai 5 tahun sampai 5,5 tahun. Dan kita berharap the moment dia masuk di LSPR, dia akan stay sama kita 5,5 tahun. Dan perjalanan itu tentu tidak mudah. Apalagi sekarang dengan sistem Merdeka Belajar, bisa pindah ke kampus mana aja dengan mudah. Bisa cross prodi, bisa cross subject, banyak sekali. Tapi untungnya, misalnya seperti teman-teman di sini, kalau misalnya ke restoran makan, kita makan dulu kan, baru bayar, gitu ya. Tapi untungnya di dalam business education, dimanapun juga, mulai dari PAUD sampai PhD di Indonesia atau di seluruh dunia, harus bayar dulu baru kuliah. Daftar dulu, isi. Untuk mengisi pendaftaran, you have to pay first. Then you will working out who you are, gitu ya. Baru kita masukin dalam sistem kita. Terus kemudian setelah itu baru dites, ya. Dites, kemudian lulus, then you have to pay first. Ini kalau di LSPR untuk sekarang ini tahun 2022. Jadi batch yang ada di LSPR yang berjalan batch 25. Tapi kita sudah rekrut untuk batch 26 yang bulan September ini dari tahun lalu. So you have to pay 1 year before you start the class. Jadi meaning the school, kalau kita bisa tadi Antoni lihat kita tadi mau pakai jurnal dengan segala macam, berarti kan sebenarnya ini less risk business gitu ya. Tapi belum tentu profitable juga. It's profitable, but of course there is a way to get a good profit. Nah, tadi itu karena orang mau memilih, mau ikut kuliah, kita harus kasih lebih dulu ya value-nya. Kalau nggak segitu banyak ya, apalagi di Indonesia ini ada 4.000 lebih kampus di seluruh dunia. Bayangkan di China yang masyarakatnya 1 miliar lebih, kampusnya nggak nyampe 1.000. Jadi berarti ini kita banyak sekali. Dan jumlah lulusan SMA yang mau kuliah di Indonesia yang bisa kuliah sama jumlah yang di Singapura, di Korea, kita masih rendah sekali. Kita masih di bawah 50% orang yang tamat itu kuliah tamat SMA langsung kuliah. Jadi sangat kompetitif sekali business education ini kalau kita nggak memberikan yang terbaik pastinya. Jadi dosennya dilatih ya, terus kemudian karyawannya dan lulusannya itu juga menjadi produknya ya. Jadi begitu lulusannya terpakai, begitu lulusannya bangga jadi lulusan LSPR, nah ini produk pasti yang diinginkan masyarakat. Thank you Ibu Duta atas penjelasannya. Silakan Jessica lanjutkan. Ya, kalau dari kita mungkin 2 kali ya challenges yang untuk implement technology gitu, to help us to change operating model along the way as we scale gitu ya. Yang pertama mungkin kayak speed gitu ya. Timing and speed itu sometimes we can project gitu. Kita bisa roadmap, kita bisa imagine kira-kira growth-nya akan seperti ini gitu. But I mean conditions change along the way. Apalagi bisnis kita kan groceries base gitu kan yang impact banyak orang gitu. The moment that orang udah pakai satu, udah kebiasaan dengan journey seperti itu, dengan customer journey yang simple seperti itu, kita mau merubah sesuatu sedikit itu kemana-mana tuh perubahannya gitu. Ada changes customer experience, orang harus biasa lagi, orang harus mengerti, oh ini tadinya kayak saya klik di sini kok udah nggak ada ya buttonnya contoh. Jadi I think we need to plan that very well gitu. Dan mungkin as we scale itu kan roadmap yang tadinya kita pikir, oh nantilah gitu ya, nantilah ini masih bisa kita automation gitu ya, kita manual dulu gitu semuanya. Ternyata bisnis yang kita planning untuk dia scale, seperti ini tiba-tiba ya good problem ya, dia lebih besar pertumbuhannya daripada apa yang kita kira, dan we have to secara agile maneuver
mengganti operating agent. Dan itu challenge-nya dua gitu, gimana caranya customer ngerti kalau kita service-nya udah nggak sama seperti kemarin gitu contohnya. Kedua, gimana cara team member di lapangan juga ngerti tools-nya yang tadinya udah biasa automation dan udah biasa pakai semua manual, minta mereka untuk adopsi cara baru, cara proses baru, teknologi baru untuk membantu mereka. It takes a lot of time juga, apalagi kalau di bisnis kita kan kita ada kombinasi tim yang di lapangan juga yang adalah tim blue collar. That takes a bit of more time lah untuk mereka bisa adopsi proses yang baru, untuk mereka bisa mengerti cara pemakaian tools yang baru. Jadi itu is two challenges yang sekarang kita constantly facing, dan this is getting better obviously dengan waktu gitu ya. Tapi jujur itu I think needs a lot of planning and road mapping yang lebih banyak senarionya lah gitu, senario A, B, C gitu yang meeting dan kita punya prediction. Tapi kalau enggak kita harus ngapain, kalau iya lebih daripada itu kita harus ngapain. Jadi I think that's something that is we're still learning juga along the way, karena dynamicnya dari pasar Indonesia sendiri juga lumayan luar biasa pesatnya lah menurut saya. Ya, menarik ya. Jadi karena ya seperti yang tadi Jessica jelaskan ya, penerapan model operasional itu kan bertahap nih. Jadi nggak semuanya bisa di-automate dari awal. Semuanya mungkin dari awal ada beberapa persen yang masih di cater manual dulu, baru dari perlahan dan secara progresif semuanya lebih digitalisasi dan juga di-automate. Nah, cuman kan dalam prosesnya nyatanya itu ketika manajemen atau higher level itu mau transform di organization semua modern gitu ya, terus juga more automation yang mau diimplementasikan gitu. Nah, nyatanya itu malah membuat karyawan existingnya itu takut gitu. Jadi mereka mikir, ini kalau misalnya di automate, ntar gue kerjanya ngapain gitu. Mungkin dari Bu Frita mungkin bisa ada banyak cerita mungkin ya dari selama 30 tahun ini Aspias berjalan gitu. Nah, ketika modernisasi proses seperti apa tuh untuk factor manpower gitu ya, yang kerjanya yang tadinya masih manual sekarang jadi dimodernisasi di automate seperti itu. Iya, emang managing people itu unik gitu ya, karena semua orang nggak ada yang sama gitu ya. Dan menurut saya semua orang itu punya kontribusi. Jadi di dalam manajemen itu seperti kayak kita naik perahu, di dalam itu semuanya mendayung. Kalau semuanya mendayung cepat sekali dan itu juga bisa bahaya ya. Jadi ada yang di dalam perahu itu cukup untuk supaya beban perahu itu cukup, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi dia berada di situ itu aman gitu ya. Terus yang mengayunnya itu kan ada yang kencang sekali, ada yang pelan. Itu kalau mau belok mau apa itu kan semuanya ada aturan. Jadi menurut saya di dalam sebuah perusahaan itu semuanya ada kontribusinya. Dan dengan teknologi ini saya ini kebanding kita bertiga kan yang paling tua. Jadi saya imigran teknologi gitu ya. Tapi saya harus belajar, kalau nggak saya ketinggalan gitu ya, apalagi dengan smartphone sekarang semuanya bisa. Nah, bisa dibayangin kalau kampus yang akan menghasilkan lulusan yang canggih, yang terdepan, kalau kampusnya nggak berteknologi, kan luar biasa. Nah, dosen-dosennya kan nggak bisa semuanya muda, kita juga butuh dosen yang wise, yang experience-nya jauh. Jadi memang ada resisten. Tapi dan juga bukan hanya resisten, ada gap juga, harus juga belajar, juga harus training. Nah ini perlu encouraging, jadi ada trainer di kampus ya. Jadi dosen-dosen itu juga bisa belajar. Apalagi dengan sistem teknologi seperti sekarang, kita harus dengan Zoom, sistem hybrid itu susah sekali. Jadi di LSPR di ruangan kelas itu dipakein kamera yang 360 derajat. Jadi student yang di rumah sama student yang di kampus itu sama-sama bisa saling belajar. Dan itu luar biasa sulitnya buat seorang dosen. Mengajar pakai Zoom aja susah. Bayangin kalau hybrid. Jadi harus memikirkan yang di rumah, harus juga memikir yang di ruang kelas. Oke, Ibu Frita. Nah, itu kan kita berbicara kondisi ideal ya. Jadi kita mau nggak mau itu harus bisa menyesuaikan dengan zaman gitu kan, supaya bisa tetap relevan dengan memang kondisi
terkini itu seperti apa gitu. Nah, cuman kan ini mungkin bisa di-relate oleh teman-teman yang punya atau kerja di perusahaan yang udah lebih dari 20 atau 30 tahun gitu seperti si perusahaannya gitu. Nah, akan selalu ada aja ketika transformasinya itu lumayan radikal gitu ya. Akan ada aja orang-orang yang kecenderungannya lambat untuk bisa mengikuti atau bahkan dia susah banget untuk bisa ngikutin gitu. Nah, tapi kondisinya sebelumnya itu dia bagus gitu. Nah, cuma karena memang sekarang itu udah sangat super digital dan tech savvy, dia jadi agak susah untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, menurut Ibu Prita, treatment terbaik untuk orang yang seperti itu seperti apa ya? Oke, di tempat kami justru teknologi itu membantu, ya. Membantu, memang banyak yang akhirnya nggak bisa, ada gap, takut gitu ya. Tapi kebetulan semua teknologi yang dipakai oleh LSPR adalah bukan teknologi buatan kita sendiri, ya. Seperti kita pakai Mekari, ya, ada kontak, ada talenta, ada jurnal. Kita juga pakai platform Sevima, Tuli, kemudian kita juga pakai Pintaria, ya. Yang itu dimana semuanya bersama-sama dengan provider melaksanakan operasional ini, sehingga nggak ada ketimbangan gitu ya. Nah, setelah bertahun-tahun akhirnya berhasil. Kayaknya mic saya nih ya, Mas. Oke, ya. Nah gitu, jadi setelah bertahun-tahun dengan partner kita, akhirnya kita bisa jalan sejarah. Kalau kita tadi mau mencoba membangun itu sendiri, pertama kita education business, in communications, in public relations, in business and management. We are not technology education. It will take very long time to build up all these things. Jadi me and my husband, we run the business together. Dia selalu bilang, udah kita pakai provider aja. Nah dari situlah akhirnya kita bisa bersama-sama menjalankan ini. Jadi ada gap, but it's not a big problem. Baik, thank you Ibu Prita atas perspektifnya. Silakan untuk melanjutkan. Ya, ini untuk staff yang takut kehilangan kerjaan gitu ya, karena perusahaannya implementasi teknologi. Ya, kalau saya sih mikirnya, as a company kita mesti provide value, gitu kan. And company itu cuma bisa provide value through what it produces. Ada yang produce-nya lebih banyak dari people-nya, like Mekari, kita what we produce comes from our people. LSPR juga, I think that's the way. Mungkin pabrik-pabrik it produces the stuff via its people and its capital, ya kan, machine atau equipment. But sebagai bisnis atau perusahaan, you exist because kita mesti provide value to our consumers, gitu kan. And semua orang di dalam company tersebut hanya bisa grow kalau company-nya grow, gitu. Dan kalau misalnya company-nya nggak grow, ya misalnya company-nya segitu-segitu aja, atau company-nya declining, nggak implement teknologi pun bahaya kan jobnya, ya kan? So what's the most secure way for making sure that job is secure? Ya company-nya mesti grow, makin jaya, makin wealthy, ya kan? Supaya semua orang di dalamnya juga bisa makin jaya dan makin wealthy. Kalau nggak ya nggak mungkin bisa. How do you do that? Itu setiap bisnis mesti mikir bagaimana caranya kita bisa lebih produktif. Kalau misalnya the people itu the main asset, ya kan? Then how can my people be more productive? Jadi implement teknologi itu kan seperti increasing capacity of the person working there, ya kan? So kalau misalnya kita implement teknologi, bukan berarti itu orang kerjaannya bahaya. That's our role as the manager atau the leader buat mikirin, iya ya, kalau kita implement teknologi ini nih, misalnya tadinya 3 orang, nggak perlu 3-3-nya kerjain ini kan, bisa cuma tinggal 2 orang aja. Berarti gue punya 1 orang lagi nih buat help me grow the company doing something else, gitu. So that's the role of a leader. Atau yang mungkin kalau mau cut cost juga bisa. Tapi so that hopefully you have a good boss. Oke.
Tapi ya gitu sih, implement teknologi untuk increase your capacity to drive value ke si consumernya. As a leader, gimana caranya kita bisa mikir, okay, when I have more capacity, how do I grow my people? Gitu kan, bukannya how do I cut my people, how do I grow my people more to grow my company? Kalau misalnya tuh company nggak implement teknologi, misalnya, you can't compete, itu isu kan. Kalau misalnya kita kerja di we're on this boat, ya kan, dan it's always a small boat. Tiba-tiba ada big boat coming, dan nanti kita terus kan. We need to improve the boat, gitu. How do we improve the boat? Ya, we need to implement technology, we need to upskill our people. So itu must be done. If we don't do it, ujung-ujungnya juga kita bakalan dikejar. Ya. Dan you need to educate, ya kan. Gimana kita bisa educate first the mindsetnya abundance thinking, ya kan. Itu kayaknya sering ada keyword itu. You need to think abundantly bahwa di luar sana tuh banyak masalah yang masih ada untuk di solve, ya kan. In the company or outside the company, whatever it is. Terus juga we need to educate the people buat belajar. Kalau misalnya orangnya memang like kerjaannya cuma bisa gitu-gitu doang, and we don't grow them, itu ya dia pasti ujung-ujungnya bakalan ketinggalan, ya kan. Misalnya dia kehilangan kerjaan di sini, dia join another similar boat as yang dulu, mungkin sekarang boatnya ini udah jadi yacht gitu kan, tapi boatnya dia yang dulu udah nggak cocok lah buat dia kerja di situ, dia mesti cari boat yang kayak dulu, yang kayak sampan gitu. So we need to grow the people juga. Kayak tadi I think Jessica juga cerita ke saya, ya dulu driver gue udah bisa jadi supervisor gitu. And that's growth, ya kan. Dan to supervisor use technology, use whatever MIS lah, fleet management lah. Kalau dia nggak kesana, dia juga. So I think you need to educate the people, you need to grow the people, and you need to implement the technology so that you provide more value to your customers. Ya, oke, thank you. Jadi balik lagi ke intinya adalah ketika memang kebutuhan bisnis itu butuh untuk berkembang. Jadi si employee-nya itu ya mau bagaimana ceritanya harus bisa dengan cermat, bisa menyesuaikan juga gitu kan, karena mereka harus stay relevan dengan bisnisnya. Dan kita ajarin employee-nya atau siapapun lah ya, kalau misalnya you implement the technology, misalnya tadi dia producing 100 gitu ya, terus dia implement teknologi, dia tiba-tiba bisa produce 1000, berarti itu employee much more valuable to the company. Betul. Ya loh, dan harusnya company bukan lay off, tapi company-nya bayar lebih banyak dong. Betul. Nah, sekarang mari kita dengarkan perspektif dari Jessica. Cukup lain sih dengan apa yang Tony ceritain ya. Di kita mungkin luckily we just started less than a year ago. Jadi kita have the time untuk benar-benar campaign teman-teman yang masuk. Kita panggil semua employees kita di Astro itu astronaut. Jadi semua astronaut yang masuk itu we tell them that we're not hiring them just to operate a simple task. Karena budget juga terbatas waktu itu ya. So we always recruit the people yang ngerti visi kita gitu, dan when we talk about visinya kita ngomongin end of the tunnel itu masih banyak. So apa yang kita kerjain sekarang itu baru mulai nih gitu. With everyone that comes in, mereka ngerti visi short termnya apa, visi medium termnya apa, impian Astro besarnya seperti apa. So they come in with that in mind, pas mereka kerjain terus kayak nih kok udah mulai capek ya ototnya gitu ya. Kerjain hal manual. We work with them very closely, kita komunikasiin, ingat ya ini baru mulai loh. Jadi PR-nya masih banyak, error data masih banyak, visi kita tuh masih banyak. Jadi Bapak, Ibu, ya Mbak, saya, semuanya kita harus sama-sama tuh semakin lama semakin pintar. Saya nggak mau astronot yang saya ketemuin hari ini nih 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian masih orang yang sama. So they need to be different gitu ya. In a way ya they have to contribute more to the trip, contribute more to the company in ways of more efficiency or whatnot gitu kan ya. Through adopting technology or not. Waktu kita adopsi teknologi sendiri pun kita ngobrol sama mereka lumayan banyak. So when we talk about automation of a process gitu ya biasanya itu lumayan banyak tuh tim product management, tim bisnis itu biasanya duduk bareng sama malah kadang-kadang ya potong sayur bareng lah gitu sambil kita ngertiin sebenarnya painpointnya di mana sih, gitu susahnya di mana sih. Apa namanya, kalau disuruh potong sayur 10 biji mungkin masih oke, suruh potong 1000 udah mulai nangis gitu kan. Jadi kita duduk sama mereka untuk ngertiin dan kita mulai crafting solusi otomasi itu sama mereka. So we talk to them and say, kalau kita bikin proses seperti ini menurut Bapak gimana ya? Will it make your life easier?
Nah kalau udah bisa itu kita otomasi, menurut Bapak what else can we do ya? Gitu. Is a solution, kita crafting bareng, jadi pas produknya udah keluar atau otomasi mereka sangat bahagia sekali gitu. Lalu menyambut, setiap kali tanya gitu, kapan keluar gitu produknya gitu untuk bantu otomasi gitu. So I think we're very lucky ya untuk kita bisa di depan itu semua astronot yang masuk kita udah jelaskan, this is just the beginning, so please get smart gitu ya, please get smart and please cari cara untuk benar kita bisa bikin ini lebih efisien supaya kita bisa move on ke PR berikutnya, supaya dirimu juga bisa naik kelas, timmu juga bisa naik kelas gitu. Jadi buat kita sih itu sih cukup lain dengan apa tadi yang mention. Ya itu benar pendekatan yang menarik juga ya. Jadi sifatnya bukan top down perubahannya gitu ya. Jadi kita experimentation bareng, diskusi bareng, gimana nih how to improve proses, how to make things faster dan more productive gitu ya, dengan melibatkan si orang yang di operational levelnya gitu kan ya. Jadi kayak istilahnya mereka nggak tiba-tiba ada perubahan, mereka nggak diajak ngobrol gitu kan ya. Betul menarik. Thank you Jessica atas penjelasannya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Jadi selama ini berjalan gitu ya, selama ikuti 30 tahun, Jessica kurang lebih 1 tahun, Anthony kurang lebih 7 tahun gitu ya dalam company masing-masing. Kan journey-nya ini beda-beda nih, industrinya beda, otomatis operational levelnya itu beda-beda semua gitu. Dan ketika memulai bisnisnya sampai dengan saat ini ada di titik ini sekarang, itu kan perspektifnya pasti totalnya berbeda nih. Nah, kalau misalnya punya mesin waktu gitu ya, apa yang akan teman-teman lakukan berbeda gitu? Wah, ini dari semua apa yang udah saya jalani dari kemarin, ternyata kurang tepat nih kayak begini gitu. Better kayak gimana gitu? Nah, mungkin boleh dimulai dari atau silakan. Mulai ulang ya. Apa yang bakalan saya lakukan berbeda. Jadi sedikit background kan, saya first time entrepreneur ya. Begini jurnal waktu itu mulai selesai kuliah, bantuin lihat-lihat usaha keluarga sedikit, terus habis itu tidak work out, akhirnya mulai sendiri, mulainya jurnal. Jadi first venture lah. Dan waktu itu no experience running building a business, no experience, nggak punya a lot of knowledge, didn't do a lot of research, ya kan, cuma mikir, ini ada masalah, kita fix aja. Kebetulan punya skill computer engineering, jadi ngerti software sedikit, ya kan, ya udah bikinin aja solusinya, terus hitung-hitung kayaknya banyak deh yang punya masalah ini, jadi potensialnya gede, ya kan, dulu cuma hitung gitu doang. Terus dijalanin dan nggak pikirin high level sama sekali. Jadi lebih ke ya coding, coba jual. Ada yang mau beli syukur ya kan. Terus ada satu yang mau beli gimana dapat 5, gimana dapat 10. Tapi nggak mikir strategi. Maksudnya strategi itu pasarnya segede apa sih sebenarnya? Udah seberkembang apa sih? Jadi pas kita mulai Mekari atau jurnal dan Mekari, back in 2014, marketnya tuh early banget. Kalau sekarang kan, apalagi sejak pandemi ya, kata-kata transformasi digital itu udah jadi kayak hype term ya kan. SMI mesti transformasi digital, apalagi perkembangan kayak Tokopedia atau marketplaces ya kan yang udah makin besar, Gojek, transform. Back then masih dikit yang ngerti lah. So kalau misalnya bisa ngulang lagi mungkin lebih ke pemilihan ya. Soalnya in this life I realize you can do anything you want gitu, but you need to choose. You cannot do everything. You can do anything but you cannot do everything kan. You can choose untuk solve a small problem and that's where you'll be, or you can choose to solve the biggest problem and that's where you'll be gitu. So what do you choose gitu. So and choosing that requires thinking, requires research, ya lebih mikir lebih besar gitu ya sebelum actually being too kesasar di dalam detailsnya itu. Ya mungkin that's what I would do. I see. Jadi mungkin kalau bisa dibilang supaya bisa lebih data drivennya lebih lengkap gitu istilahnya. Dan strategic thinkingnya lebih high level gitu, lebih banyak mereka dilihat seperti itu ya.
Oke, thank you Anthony atas perspektif dan mungkin dari pemerintah silakan. Ya, dari 30 tahun ini kalau saya ulang lagi ataupun yang baik, saya belajar dan saya sebenarnya juga sering dengar gitu ya pesan-pesan gitu dari orang-orang yang terdahulu yang sukses, bahwa untuk jadi entrepreneur, untuk membuat sebuah usaha itu yang pertama itu sebenarnya bukan uang, tetapi adalah ide, konsep, dan network. Dan itu betul, dan itu terbukti. Tapi kalau bisa diulang lagi, plus teknologi. Jadi sehingga network, konsep, dan teknologi itu bisa cepat lagi. Apa yang kita capai di LSPR 30 tahun ini, kalau dari zaman dulu 30 tahun sudah ada teknologi, mungkin udah luar biasa. Ya. Saat ini LSPR kita punya e-learning program yang kita mulai dari tahun 2015. Itu banyak sekali membantu profesional-profesional Indonesia yang ada di Dubai, ada di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan untuk ambil program kuliah di LSPR. Karena kalau nggak mereka kerja pulang ke Indonesia akhirnya nggak bisa sekolah. Kadang uangnya dikirim ke Indonesia, dibeliin rumah, dibeliin tanah, dibeliin sawah, tapi mereka nggak bisa nikmatin. Ada aja. Nah, dengan mereka kuliah, mereka pulang itu punya kesempatan. Nah, bisa dibayarkan dengan adanya teknologi ini menjangkau banyak orang dan dapat menjadi bermanfaat. Jadi menurut saya kalau bisa diulang lagi ya itu tadi, nggak cukup network, nggak cukup hanya ide aja, tapi plus teknologi. Jadi beruntunglah yang berada di era teknologi saat ini, nggak perlu harus susah seperti ketika saya memulai dulu. Baik, luar biasa. Jadi jangan ragu untuk mengadopsi teknologi sedini mungkin ya Bu ya, karena kita nggak bakal pernah tahu apa yang bisa kita dapetin ketika udah memang benar-benar adopt ya. Baik. Nah, thank you juga itu udah bantu kita jualan Bu ya. Oke ya, silakan dilanjutkan Pak Jessica. Ya kalau buat saya mungkin ulang lagi poinnya lebih, kalau buat saya lebih ke kalau bisa di look back ya, mungkin one learning lah yang mungkin bisa diambil ya, we didn't expect to grow this fast. Jadi I think many things yang kita planning di awal itu kita pikir masih nantilah gitu loh, masih bisa jalan gitu tanpanya kita measure everything, tanpa kita put everything in the system, tanpa semuanya kita bisa measure gitu ya. Jadi I think that was one thing that I would have done differently kalau bisa trace back gitu, knowing if we were to be lucky enough untuk diapresiasi masyarakat ya untuk diadopsi banyak orang untuk belajar di Astro, we would have done that in the beginning gitu, measure semuanya gitu, semuanya harus visible, semua data itu harus ada poinnya dari awal gitu. So maybe I think a lot of automation point juga pastinya tadinya we should have measured. Kayak contohnya ini automation tuh sampai level kapan? Itu mungkin one learning yang mungkin baru buat kita untuk banyak belajar juga ya. Automation bisa, tapi pegelnya atau encoknya itu kapan gitu. So we need to have that point that kita measure tuh setiap processes yang udah harus identify nih. Ini kayaknya udah gak cocok lagi untuk manually, karena kalau enggak mungkin ya bocor kemana-mana atau impacting proses yang lain. Jadi buat kita tuh if we would have done it differently, I think we would have make sure that measurability of all the processes that we set up itu udah ada dari awal sih. Oke, ya, thank you Jessica. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan kita bahas ya. Jadi di sini kan pasti akan ada manajemen operasional atau mungkin bahkan ada CEO selaku di bidang operasionalnya. Nah, mungkin ada petua, tips atau yang mau disampaikan dari teman-teman terkait operasional manajemen itu, bisnis operasional manajemen itu sendiri gitu, supaya mereka bisa menjalankan aktivitasnya menjadi lebih efektif dan efisien sebenarnya. Mungkin dari Jessica dulu. Ya, dari aku mungkin I would say work hand in hand sih. I think people and technology is nggak bisa dipisahkan. I would say so. I think when you mungkin buat akunya good thing adalah make sure that semua proses yang kita put in place, yang mau kita automate, yang mau kita dipikirin matang-matang. Meaning sampai short termnya mau ngapain, long termnya mau ngapain gitu kan. Dan involve everybody yang bakal impact di prosesnya itu untuk kita jalanin transformasi itu sama-sama gitu. When we talk about process automation, make sure usernya kira-kira bisa ngerti ini, bisa ikut gitu.
when we talk about customer facing aplikasi yang bisa kita percantik atau improve proses flow-nya, make sure dalam imajinasi kita testing sebanyak-banyaknya customer untuk make sure, ini pas customer nggak akan bingung. So then for us, I think you make sure that you communicate very well, you document everything, you manage expectation and align roadmap-nya sih ke depan gitu. So then it is align, everybody punya ekspektasi, kapan ini bisa perlu diotomasi, kapan ini perlu diimprove prosesnya. Ya, oke, jadi fokusnya di align, jadi pastikan ketika kita mau mengadopsi sebuah teknologi, make sure everything align dengan apa yang mau kita adopt teknologinya, sehingga semua punya ekspektasi yang sama atas penyerapan teknologi itu ya. Betul. Thank you. Silakan Bu Brita. Ya, kalau menurut saya di zaman yang kompetitif ini dengan teknologi yang begitu pesat ini, untuk melawan competitiveness itu kita justru harus memberikan nilai yang lebih gitu ya, karena pada at the end of the time people will buy from the people they like, people will choose to do business with the people they like, no matter how good we are, at the end of the day they will choose the people they like. So we have to be likable company, we have to be a likable person. Jadi orang tuh harus kenal kita dengan baik. Jadi unsur public relation itu juga penting, unsur komunikasi itu juga penting. Dan terakhir itu bagaimana orang melihat produk yang kita berikan ini jauh lebih baik dari orang lain, bukan karena lebih murah, distribusinya lebih gampang, terus packagingnya lebih bagus, tapi bukan, karena dia suka siapa yang bikin produk ini, siapa organisasi di sini, company yang membuat karyawannya bahagia, yang membuat karyawannya sejahtera, company yang genuine pada karyawannya, sehingga pasti karya juga akan genuine ke customernya. Lihat deh kalau kita pergi ke restoran gitu ya, saya suka lihat juga tuh, kadang udah pakai hitam putih, tapi sepatunya tipis banget. Padahal perusahaannya itu, restorannya itu chain yang terbesar gitu ya, restoran yang kaya banget gitu. Jadi ya dia servisnya secukupnya aja sama kita gitu ya. We cannot ask for more also gitu ya. Nah jadi buat saya yang paling terpenting itu adalah tadi give more value and give more to our team, to our organization, then we will be chosen. Itu aja. Baik, thank you Bu Brita. Jadi kata kuncinya gimana caranya kita sebagai manajemen bisa lebih likable juga gitu ya. Sehingga ketika ada transformasi itu bisa lebih mudah diterima untuk para bawahannya ya. Ya, oke. Nah, silakan Anthony lanjutkan. Ya, mungkin kan kalau misalnya ngomong COO lah ya, kalau COO itu kan bilangnya second in charge of the company biasanya ya. Dan karena CEO itu melakukan semua hal ya kan, bertanggung jawab atas semua hal. COO itu biasanya ya mesti ngikutin apa yang lagi jadi prioritas CEO gitu. So I think there's no one tip I can give to the general COO. Soalnya depending on each priority pasti beda-beda. But for businesses gitu yang mau improve the operations, definitely implement technology. Implement technology as fast as possible. Kalau saya sih cukup yakin kalau misalnya yang ikut Mekaricon itu sebenarnya udah melek banget sama teknologi kan. Justru harusnya yang nggak ikut Mekaricon gitu ya. Dari pembahasan tadi ya, saya ingin mengulang beberapa poin yang tadi ketiga panelis kita sudah sampaikan. Yang pertama, mengutip kalimat Jessica bahwa teknologi dan measurement dalam operasional bisnis pada dasarnya sangat mempengaruhi profitabilitas dan growth. Itu yang pertama teman-teman ya. Dan yang kedua, tidak lupa penerapan model operasional menurut Ibu Brita menggunakan penekanan sistem kekeluargaan dan memberikan value yang terbaik dalam setiap produk itu penting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dari Anthony, flow model operasional juga dijelaskan dalam 3 tahap ya, yaitu people, process, dan system gitu. Jadi dalam business operational enhancement atau creations itu adalah 3 faktor yang paling pertama perlu dipikirkan sebelum nanti berlanjut untuk memikirkan teknologi apa yang akan kita pakai. Seperti itu. Nah, karena waktunya sudah selesai, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam sesi ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.